Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adalia Joitasari, Ahmad Aji, Radit Aldias, dan saya sendiri Wahyu Widodo dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6A Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bab tentang kajian ilmiah dan teori dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Juni Iswanto STMM. Langsung saja kita masuk dalam materi pengertian teori. Teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menjelaskan hubungan antar variabel. Menurut pendapat lain, teori digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Teori adalah konsep yang disusun secara sistematis, dan juga teori menjadi landasan dalam memahami suatu peristiwa ilmiah. Tujuan teori dalam penelitian yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah menyusun kerangka berpikir penelitian supaya penelitiannya berjalan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga adalah menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Yang keempat adalah memberikan prediksi dalam hasil penelitian. Peran teori dalam penelitian. Yang pertama, teori berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian, yang artinya teori membantu peneliti menentukan fokus masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian tidak terlalu luas dan tetap terarah pada tujuan. Yang kedua, teori juga menjadi pedoman dalam memilih metode penelitian. Dengan adanya teori, penelitian dapat menentukan metode yang sesuai. Yang ketiga, teori membantu peneliti mengorganisasi data agar lebih sistematis. Data yang diperoleh dari lapangan dapat dikelompokkan dan disusun sehingga lebih mudah dianalisis. Yang keempat, teori menjadi dasar dalam penafsiran atau menginterpretasikan hasil penelitian. Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada, peneliti dapat menjelaskan apakah hasil tersebut mendukung atau tidak. Untuk selanjutnya ada beberapa fungsi teori. Yang pertama, teori membantu membatasi ruang lingkup fakta yang akan dikaji, sehingga penelitian menjadi lebih terarah. Yang kedua, teori memberikan pedoman mengenai pendekatan penelitian yang tepat untuk memperoleh makna yang lebih dalam. Yang ketiga ada teori memungkinkan peneliti mengorganisasi dan mengklasifikasikan data agar lebih sistematis dan bermakna. Yang keempat, teori merangkum pengetahuan tentang objek kajian serta menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung. Terakhir, teori berperan dalam memprediksi temuan atau fakta lain yang mungkin diperoleh dalam penelitian. Untuk selanjutnya yaitu berpikir deduktif. Pola berpikir ini banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu agama dan ilmu pengetahuan hukum. Kecenderungan manusia yang berpikir deduksi menyatakan bahwa premis yang digunakan harus dianggap benar. Penalaran dari hal umum menuju kesimpulan khusus. Berpikir deduktif ini merupakan proses penalaran yang dimulai dari pernyataan atau prinsip yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan ke yang bersifat khusus.
lain, penalaran deduktif ini bergerak dari konsep umum menuju penerapan pada kasus tertentu dan digunakan untuk menguji teori yang sudah ada dan juga banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Aspek pola berpikir deduktif. Yang pertama, membuat dugaan. Indikatornya adalah merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan dugaan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, memanipulasi. Indikatornya menuliskan dan menuntaskan suatu persoalan sesuai aturan atau kaidah yang ada. Yang ketiga, menyusun argumen dan fakta. Indikatornya adalah menyusun dan memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, memeriksa kesahihan atau kebenaran. Indikatornya menyelidiki tentang kebenaran dari suatu pernyataan yang ada. Dan terakhir, menarik kesimpulan. Indikatornya adalah menyimpulkan solusi dari masalah. Nah, di samping ini adalah ilustrasi berpikir deduktif, dimulai dari premis umum atau teori, lalu selanjutnya diterapkan dalam kasus khusus, dan yang terakhir ditarik dengan kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian, deduksi menghasilkan kesimpulan yang pasti apabila premis atau teori awalnya adalah benar. Materi selanjutnya adalah penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari premis-premis yang bersifat khusus dengan tingkat kebenaran yang bersifat probabilitas atau kemungkinan. Artinya, kesimpulan dalam penalaran induktif tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki peluang benar berdasarkan fakta yang diamati. Penalaran dari fakta khusus menuju kesimpulan umum berdasarkan observasi di lapangan dan menghasilkan generalisasi dari data empiris. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada tabel indikator berpikir induktif. Aspek pola berpikir induktif yang pertama ada analogi. Indikatornya adalah mengamati pola yang terjadi. Yang kedua ada membuat dugaan. Indikatornya adalah membuat dugaan atau konjektur tentang pola umum. Yang ketiga, generalisasi. Indikatornya adalah membuat generalisasi. Dan yang terakhir adalah pembuktian generalisasi, yaitu dengan membuktikan generalisasi secara deduktif. Ilustrasi berpikir induktif. Cara pikir induktif dimulai dari fakta-fakta khusus yang ditemukan kemudian diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Fakta pertama dan fakta kedua dikumpulkan dan dianalisis sehingga menghasilkan generalisasi yang berlaku luas. Proses induksi bergerak dari yang khusus ke kesimpulan umum berdasarkan observasi atau data empiris. Model konseptual. Model konseptual merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang diyakini berpengaruh terhadap tercapainya sesuatu kondisi target. Model konseptual menggambarkan hubungan antar variabel penelitian disusun berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, membantu memahami faktor yang memengaruhi kondisi target. Ilustrasi model konseptual. Seperti digambar ada diagram. Yang pertama ada faktor variabel independen. Faktor ini yang memengaruhi variabel independen yang diduga menjadi penyebab perubahan dalam penelitian, kegiatan atau tindakan aktivitas yang dilakukan untuk memengaruhi variabel independen, kondisi target, kondisi atau hasil yang diinginkan yang memengaruhi oleh variabel independen melalui intervensi. Kesimpulan dari teori merupakan dasar utama dalam penelitian ilmiah. Teori membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena. Pola berpikir deduktif dan induktif digunakan dalam proses penelitian. Model konseptual membantu menggambarkan hubungan antar variabel.